Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya berharap dan berdoa bahwa kita semua dalam keadaan baik. Dan kita bersyukur di hari yang baru Allah berikan bagi kita. Kita kembali berjumpa lewat renungan firman Tuhan dalam acara Makin Dekat Tuhan. Dan hari ini kita masuk di dalam renungan Mazmur 129, saudara. Namun sebelumnya saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon biar Roh Kudus Tuhan menolong kita memahami firman-Nya. Mari saudara kita berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah namamu Tuhan Allah kami, yang memberi kami hari yang baru, sehingga kami pada hari ini siap untuk kami mengisi hari baru ini dengan kami mendekatkan diri kepada Tuhan lewat firman-Mu. Oleh karena itu berbicaralah baik kami Tuhan, dan biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja sehingga kami mengerti. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita masuk dalam Mazmur 129. Saya akan bacakan bagi kita semua untuk kita bisa memperhatikan dengan seksama. Firman Tuhan berkata demikian, nyanyian ziarah. Mereka telah cukup menyesatkan aku sejak masa mudaku. Biarlah Israel berkata demikian. Mereka telah cukup menyesatkan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Tuhan itu adil, Ia memotong tali-tali orang fasik. Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Mereka seperti rumput di atas sotoh yang menjadi layu sebelum dicabut, yang tidak digenggam tangan penyabit atau dirangkum orang yang mengikat berkas. Sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata, berkat Tuhan atas kamu, kami memberkati kamu dalam nama Tuhan. Sampai sedemikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 129 adalah sebuah nyanyian ziarah yang dinyanyikan oleh umat Israel ketika mereka naik ke Yerusalem untuk beribadah. Nyanyian ini bercerita tentang penderitaan dan penganiayaan yang dialami oleh umat Tuhan sepanjang sejarah. Dan di akhir Mazmur ini, setelah penulis menggambarkan kemenangan Tuhan atas para penindas, penulis berkata bahwa para penindas itu seperti rumput di atas sotoh yang menjadi layu sebelum dicabut. Dan tidak ada orang yang memberkati orang-orang seperti mereka, yaitu penindas ini. Bahkan penulis ini mengajak bagi orang-orang yang menghormati Tuhan, yang mengenal Tuhan, agar tidak melacurkan ucapan-ucapan salam seperti berkat Tuhan atas kamu, kami memberkati kamu dalam nama Tuhan, yang biasa diucapkan oleh mereka. Kenapa saudara? Karena salam merupakan perhiasan ibadah. Di dalam ibadah sering kita mengucapkan kata berkat atas kamu dari Tuhan. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, si penulis Mazmur ini mau mengajak kita, memberitahukan kita betapa berbahayanya jika kita memberikan salam kepada orang yang menindas, kepada orang yang tidak menghormati Tuhan atas rancangan-rancangan mereka yang melawan umat Tuhan. Di dalam satu surat, yaitu 2 Yohanes pasal 1 ayat 11, dikatakan demikian saudara. Jika kita memberi salam kepada mereka seperti orang-orang yang menindas ini, yang musuh ini, maka kita mendapat bagian dalam perbuatan mereka yang jahat. Oleh karena itu saudara, mengapa kita tidak boleh melacurkan kata-kata salam berkat Tuhan atas kamu itu tidak sembarang kepada orang-orang lain? Mengapa saudara? Karena saudara kasih Tuhan, bicara berkat Tuhan punya makna yang tersendiri. Saudara, oleh karena itu mari yang pertama kita memahami dulu apa itu namanya berkat Tuhan. Saudara, berkat Tuhan bukan sekedar tentang kekayaan materi
atau kesuksesan duniawi. Bukan, saudara. Berkat Tuhan itu jauh lebih daripada itu. Berkat Tuhan adalah bicara anugerah kasih Allah yang dicurahkan kepada kita dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, saudara, mari kita pahami bagaimana anugerah kasih Allah yang dicurahkan kepada kita itu di dalam berbagai bentuk. Ada 5 bentuk, saya uraikan bagi kita. Bentuk yang pertama, anugerah kasih Tuhan itu adalah bicara tentang kesehatan dan kekuatan kita. Saudara, memiliki tubuh yang sehat, memiliki tubuh yang kuat, merupakan anugerah yang tak ternilai. Saudara, kita kuat, kita sehat, bukan sekedar karena makanan-makanan yang sehat kita yang lahap, saudara. Bukan. Bukan karena kita mampu dan cukup banyak waktu beristirahat, bukan. Tapi karena anugerah Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, berkat itu dalam bentuk keluarga dan sahabat kita. Orang-orang yang terkasih yang selalu ada untuk kita merupakan berkat yang patut kita syukuri, saudara. Yang ketiga, bicara tentang kedamaian dan sukacita. Artinya, hidup yang damai, hidup yang penuh sukacita merupakan karunia yang tak tergantikan. Saudara, orang mengejar damai, orang ingin mencari sukacita dengan cara-caranya sendiri. Itu tidak akan pernah sempurna diperolehnya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, hidup damai penuh sukacita itu anugerah. Jadi kalau saudara bisa merasakan damai, penuh sukacita, itu adalah berkat Tuhan bagi saudara. Yang keempat adalah bentuknya, bicara tentang hikmat dan kebijaksanaan. Saudara, kemampuan untuk kita memahami dan menjalani hidup dengan benar merupakan berkat yang luar biasa. Saudara, kalau bisa memahami sesuatu, mampu menjalani sesuatu, mungkin itu rancangan saudara, program saudara, mimpi saudara. Saudara, itu bukan karena kuat gagah saudara, bukan karena saudara pintar, bukan karena saudara banyak membaca, tetapi saudara, yang namanya hikmat dan bijaksana itu adalah pemberian Tuhan pada saudara dan saya. Yang kelima, saudara, bicara tentang kesempatan untuk melayani Tuhan dan sesama. Artinya apa, saudara? Kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain merupakan anugerah yang istimewa. Saudara, kalau dengan demikian, 5 bentuk anugerah kasih Tuhan yang diberikan bagi kita, ini merupakan berkat Tuhan. Diberikan bagi saudara dan saya. Namun pertanyaannya, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana seseorang itu bisa menerima berkat Tuhan? Saudara, berkat Tuhan tidak datang secara otomatis, saudara. Ada beberapa hal yang dapat saudara dan saya lakukan untuk membuka diri kita terhadap berkat Tuhan. Ada sesuatu yang saudara harus berikan. Sekali lagi, karena berkat Tuhan tidak datang secara otomatis kepada semua manusia di muka bumi ini. Ada 4 hal yang saudara dan saya bisa lakukan berdasarkan firman Tuhan. Yang pertama, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Saudara, mengasihi Tuhan dan sesama ini adalah perintah utama yang menjadi kunci untuk menerima segala berkat Tuhan. Yesus dalam hidupnya ketika bersama dengan para muridnya menyimpulkan mengenai hukum yang terutama dan yang utama, yang terbesar, perintah yang utama, bicara mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Jadi saudara, apa yang dikatakan Yesus bukan sekedar kata, bukan sekedar hukum yang biasa didengarkan oleh manusia, tetapi ini adalah saluran berkat Tuhan, bentuk cara Tuhan memberkati kita lewat kita mengasihi Tuhan dan sesama. Yang kedua adalah menjalani hidup dengan taat firman Tuhan. Saudara, ketaatan kepada firman Tuhan menunjukkan komitmen kita kepada Tuhan
dan membuka jalan berkat Tuhan datang kepada kita. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, Allah selalu mengingatkan kita supaya kita bukan hanya membaca tetapi juga melakukan. Jadi saudara, ketaatan kepada firman Tuhan itu adalah bicara tentang komitmen. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, mari saudara, di dalam menjalani hidup kita, kita taat kepada firman Tuhan. Itulah menjadi saluran bagaimana Allah memberkati saudara saya. Yang ketiga saudara, ya ini apa yang saudara lakukan? Bersyukur atas segala sesuatu. Sikap hati yang penuh syukur menunjukkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan menariknya adalah apa? Itulah yang akan membawa berkat Tuhan itu datang dalam hidup saudara saya. Saudara menyatakan iman bukan sekedar berkata kepada orang lain, saya orang Kristen, saya sudah dibaptis. Bukan saudara. Menyatakan iman kepada dunia. Ada hal yang sederhana saudara bisa lakukan adalah dengan bersyukur. Ketika orang mendengar doa saudara bersyukur, orang akan melihat Anda orang beriman. Ketika saudara men-sharingkan, menyaksikan hidup saudara bersama dengan Tuhan yang bersyukur, itu pun sudah menjadi sebuah kesaksian Anda dan saya orang beriman. Jadi saudara, bersyukur atas segala sesuatu bukan sekedar kata yang keluar dari mulut bibir saja, tetapi itu ada refleksi bahwa saudara orang beriman. Yang keempat saudara, apa yang saudara saya bisa lakukan supaya berkat itu dapat kita peroleh dari Tuhan, yaitu berdoa dengan iman. Memohon berkat Tuhan dengan iman dan penuh keyakinan adalah cara yang tepat untuk saudara dan saya menerima apa yang kita butuhkan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, memohon berkat Tuhan dengan iman. Artinya, bahwa kita berdoa bukanlah sekedar kata yang keluar dari mulut bibir kita. Tetapi berdoa artinya Tuhan ingin melihat. Kita yakin Tuhan Maha mendengar. Kita yakin Tuhan menyendengkan telinganya. Walaupun di satu sisi kita mengimani Tuhan berkuasa, berdaulat untuk menjawab doa kita dan memberi yang terbaik bagi kita. Tetapi saudara, sekalipun Tuhan berdaulat, di satu sisi sebagai manusia, Allah menginginkan kita agar waktu berdoa, kita yakin doa ini kita bawa kepada Tuhan yang menciptakan dan yang menyelamatkan kita. Kita yakin Tuhan kita maha mendengar. Kita yakin Tuhan kita maha kuasa yang akan memberikan yang terbaik melebihi apa yang kita mohonkan. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, setelah kita memahami bahwa berkat Tuhan hanya tersedia bagi semua orang yang mengasihinya dan hidup dengan taat kepadanya. Oleh karena itulah, si penulis Pemazmur 129 ini mengingatkan kita. Setelah kita tahu bagaimana cara kita mendapat berkat, setelah kita tahu bahwa siapa saja yang bisa mendapatkan berkat, maka dari itu kiranya waktu kita memberikan salam berkat itu tidak sembarang kepada orang. Kita tahu bahwa berkat itu tidak otomatis datang kepada semua orang. Berkat yang khusus dari Tuhan itu diberikan pada orang yang khusus juga, yang mengasihi dan yang hidup taat kepadanya. Karena itu, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari kita membuka diri terhadap berkat Tuhan. Dengan apa? Mengasihi Tuhan dan sesama, menjalani hidup dengan taat kepada firman-Nya, bersyukur atas segala sesuatu, dan yang keempat, berdoa dengan iman. Percayalah bahwa Tuhan yang penuh kasih dan berbelas kasihan kepada kita selalu mencurahkan berkat-Nya atas hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Allah
yang memberkati hidup kami. Kami bersyukur lewat firman-Mu ini, kami diingatkan kembali bahwa ada berkat khusus yang Allah berikan kepada orang percaya. Dan ini bukan menjadi bagian umum untuk semua orang memperolehnya. Oleh karena itu Tuhan, lewat pengajaran Mazmur 129 ini, kami diajarkan bagaimana supaya salam-salam berkat yang khusus, yang luar biasa dari Tuhan, itu tidak kami ucapkan sembarang kepada orang lain. Biarlah ya Tuhan, dengan pengertian yang baru ini, kami dapat memahami bagaimana berkat Tuhan yang khusus itu ada Allah berikan bagi kami orang yang percaya dan mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu, biarlah lewat pengajaran hari ini, kami justru yang sudah percaya Yesus, yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, memegang teguh firman-Mu, meyakini kalau kami mengasihi Tuhan dan mencintai firman dan melakukannya, maka berkat Tuhan itu pasti ada. Kami dengan pengajaran firman-Mu ini, sungguh diajarkan juga, berarti bahwa kami tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas hari ini maupun hari esok. Karena ketika kami mengasihi Tuhan, Tuhan punya caranya untuk menyatakan berkat-Nya. Karena Tuhan bukan hanya memberkati hal rohani tentang bagaimana kami diselamatkan, tentang bagaimana kami diampuni, tentang bagaimana kami dilindungi oleh Tuhan, tetapi juga bicara berkat Tuhan secara jasmani yang mencukupkan kebutuhan kami hari lepas hari. Kiranya pada hari ini kami dalam mengisi hari baru, kami bekerja, biarlah kami memandang melihat sekuatnya kami, tenaga kami bekerja, tetapi tetap kami bergantung kepada Allah sebagai sumber berkat kami. Terima kasih Tuhan, dan Kau memberkati setiap kami yang bekerja hari ini. Kau berkati kami juga setiap yang sedang memohon berdoa atas pergumulan kami masing-masing. Tuhan Maha mendengar. Dan terus Kau memberkati juga bangsa Indonesia ini di dalam perjalanan pemerintahan yang akan berganti di bulan Oktober ke depan ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kau juga berkati gereja-Mu. Kau berkati semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, sungguh kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memimpin kita dalam acara Makin Dekat Tuhan. Dalam hari ini, kita isi hari-hari kita bekerja, berkarya bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Selamat pagi.